Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Banyak yang sekarang ini di berbagai media sosial ya, dengan adanya Abu Bakar ya Ba'asyir yang kemudian datang menemui Jokowi dan memberikan nasihat kepada Jokowi sesama umat Islam. Wah, nampaknya ini banyak hal yang kemudian bisa dilihat ya. Bahkan seorang Jokowi mengatakan saya kaget dengan kedatangan beliau, katanya begitu. Sudah tahu kan radikal-radikul ya yang kemudian digembar-gemborkan sana sini begitu sekarang? Sudah tahu kan? Jadi pada akhirnya mereka banyak ya, termol-termol itu masih menuduh dengan radikal-radikul. Tapi kalau sudah seperti ini mempertontonkan suasana nasionalisme sebagai umat Islam ya, mungkin sebagai sosok kiai wajar dong kalau ingin menasehati Jokowi. Kenapa? Karena dosa-dosa Jokowi ya kita lihat saja bagaimana memimpin 10 tahun. Ya semua orang pasti punya dosa, tapi dosa pemimpin itu kan kita lihat saja begitu kan. Dosa pemimpin banyak. Jadi Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ini secara tiba-tiba ya menyambangi kediaman Presiden Joko Widodo untuk memberikan nasihat-nasihatnya. Kenapa? Karena sosok seorang Jokowi ini kabarnya dianggap orang yang berpengaruh dan bisa mengontrol bagaimana untuk menegakkan agama Islam. Itu satu. Oke lah, nggak ada masalah sesama umat Islam begitu kan. Tapi perlu diingat bahwa dengan cara-cara seperti ini ya mempertontonkan bagaimana ketika dulu termol-termol mengatakan ketika Abu Bakar Ba'asyir yang secara tiba-tiba begitu kan dikritik habis-habisan pada waktu itu begitu kan ya, pada Pilpres dulu begitu dianggap radikal-radikul begitu. Dan sekarang kita lihat saja seharusnya kan Jokowi datang ke Abu Bakar Ba'asyir begitu. Ya nggak ada masalah dengan hal-hal seperti itu begitu kan. Jadi kedatangan dari Abu Bakar Ba'asyir ini merupakan kewajiban sebagai seorang ulama katanya untuk menasehati ya sosok dari seorang Jokowi sendiri. Karena Jokowi sendiri dianggap bahwa punya pengaruh, dianggap punya pengaruh seperti itu begitu kan, dan bahkan menganggap bahwa pertemuan-pertemuan seperti ini orang-orang akan melihat bahwa betapa nasionalismenya ya Abu Bakar Ba'asyir itu. Dan bahkan dengan adanya Abu Bakar Ba'asyir bertemu dengan Jokowi di Solo, ini kan menandakan bahwa pertemuan itu kan saya kira hal yang biasa begitu ya, hal yang biasa. Pertemuan antara Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir itu hal yang biasa ya, berlangsung selama 30 menit, mungkin hanya menasihati dan sebagainya. Nah, mantan pimpinan Majelis Mujahidin Indonesia MMI itu yang mengungkapkan bahwa kedatangan untuk bertemu Jokowi adalah untuk menasihati. Tidak ada yang lain kabarnya. Walaupun seorang Jokowi datang ya, mereka mencium tangannya begitu, hal yang biasa sebagai para ulama dan kiai begitu. Para ulama dan kiai ya memang kalau ketemu dengan para ulama dan kiai atau ustadz ya cium tangan dan sebagainya begitu kan. Ya sebagai bentuk penghormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken sugeng Ustaz, ngaturaken sugeng. Monggo-monggo. Hanya menasehati. Orang Islam itu wajib menasehati rakyat, pemimpin, dan orang kafir harus dinasehati. Nah, Pak Jokowi ini orang yang kuat, jadi mudah-mudahan jadi pembela Islam yang kuat. Itu saja nanti. Ya, sangat kaget saya kedatangan beliau. Intinya beliau menasihati saya untuk mengabdi pada Islam. Nah, pendiri Pondok Pesantren Al-Mu'min Guru Kini Abu Bakar Ba'asyir ini ya berkunjung ke kediaman Presiden Joko Widodo ya. Kedatangan Ba'asyir ini disambut langsung oleh Jokowi ya, yang mengenakan kemeja batik ya, lanjang putih ya, terus kemudian ya wajar lah begitu, seperti itu ciri khasnya dulu begitu kan ya, ada gamis dan sebagainya. Pertemuan ini kan banyak orang yang sebelum Abu Bakar Ba'asyir ini datang, ini kan masih banyak orang yang datang ke rumah Jokowi. Ada apa? Nampaknya popularitas Jokowi ini masih tinggi begitu kan ya, dianggap masih tinggi. Tapi masyarakat sekarang ada yang percaya nggak kalau soal itu?
Jangan-jangan ada yang hal yang kemudian dianggap by design dan sebagainya. Ya wajarlah dalam dunia itu begitu kan ya. Jadi Abu Bakar Ba'asyir ini mengungkapkan alasannya bertemu dengan Jokowi karena ingin menasihati sosok seorang Jokowi ya. Dalam pertemuan itu Abu Bakar Ba'asyir juga tampak tertawa ya usai bertemu dengan Jokowi, nggak tahu ini ada apa dan sebagainya begitu kan ya. Kalau dulu Abu Bakar Ba'asyir ini kalau nggak salah ya dukung Anies kalau nggak salah begitu kan ya, tapi itu dulu begitu kan, karena begitu banyak komentar-komentar netizen yang kemudian mengatakan bahwa itu soal pilpres dulu kan beda-beda dukungan dan sebagainya begitu. Berbeda dengan komentar-komentar netizen sekarang yang ramai di berbagai media sosial. Ini mengatakan begini, Presiden Prabowo untuk ketiga kalinya dia diberikan sinyal khusus ya oleh Jokowi agar tidak coba-coba berseberangan dengan kekuatan politiknya. Jokowi ya seakan sedang memberikan isyarat bahwa ia dan PSI dapat sewaktu-waktu berterafiliasi dengan Jamaah Islamiyah atau JI atau bahkan dibaiat untuk memimpin Majelis Mujahidin Indonesia MMI jika Prabowo tidak mengamankan posisi Gibran dan dirinya. Ini salah satu komentar dari netizen ya, banyak sekali pro dan kontra. Coba ya Ustadz Ba'asyir datang ke Anies Baswedan, pasti langsung Pak Anies dicap sebagai ya sebagai teroris kata netizen begitu kan. Sebagai radikal ya wajar dalam dunia ini begitu. Makanya politik itu anggap yang biasa begitu. Ketika ada orang-orang datang ke rumah Jokowi ya biasa, gak ada yang kemudian terlalu fanatik begitu kan. Coba kalau datang ke Anies Baswedan pasti dikira Anies penjilat lah, Anies radikal lah, Anies Yaman lah dan sebagainya. Itulah dunia politik dan demokrasi kita begitu. Jadi walaupun ya Abu Bakar Ba'asyir ini datang ke rumah Jokowi kan dampaknya kepada politik apa begitu. Dampaknya ke politik apa? Saya kira dampak di tatanan sosial begitu kan ya, tidak mungkin negara kita itu menjadi negara Islam, juga tidak mungkin satu sisi begitu. Kalau ingin menasihati Jokowi silakan nasihati Jokowi begitu kan ya. Pemimpin ya perlu dinasihati ya sebagai bentuk bahwa dirinya adalah sebagai ulama dan kiai begitu kan ya. Tapi bagi kami dengan adanya Jokowi didatangi oleh Ki Abu Bakar Ba'asyir ini ada tanda-tanda apa begitu kan ya. Tanda-tanda apa dan sebagainya ini. Jadi ingat cerita ya Musa yang sudah lama menghilang dari istana lalu datang kembali ke istana untuk mendakwai Fir'aun ya ayah tirinya untuk kembali ke jalan yang benar. Hati-hati Mbak Ba'asyir, nanti dikejar sampai ke pantai selatan. Wah, ada apa ini? Ingat ya selalu rumusnya begitu membaca maksud pesan dari Jokowi, seini sense kiri, sense kanan ya. Dia kaget dengan kedatangan ABB Abu Bakar Ba'asyir begitu. Inilah negara, inilah Konoha semakin aneh. Bagaimana mungkin ya bekas presiden dinasihati oleh bekas narapidana terorisme yang ingin mengganti ideologi negara ini. Ya biasa dalam dunia politik begitu kan ya. Komentar-komentar di sini dalam dunia politik biasa. Tapi sampai saat ini sudah hampir 1 tahun sosok dari seorang Jokowi begitu kan ya menjadi seorang presiden sudah lengser. Masih banyak orang-orang yang datang ke rumah Jokowi. Ya nggak tahu mungkin relawan-relawan mereka atau apa. Ya biasa aja lah dalam dunia itu begitu kan. Ya tidak heran. Mungkin akan nanti datang orang-orang yang seperti kiai ya ulama ya datang, nggak ada masalah. Sesama umat Islam itu menganjurkan kita silaturahmi kepada siapapun begitu kan. Bukan penjilat loh. Bukan orang yang datang tiba-tiba begitu kan ya. Karena dipereteli KPK, karena dicari-cari kasusnya, tiba-tiba datang ke rumah Jokowi. Itu perlu dipertanyakan. Ada apa begitu? Kok aneh begitu kan ya? Itu perlu dipertanyakan. Kalau Abu Bakar Ba'asyir datang ke rumah Jokowi, hal yang biasa untuk menasihati itu. Dunia politik mereka jauh karena seorang kiai begitu kan ya. Juga tidak terafiliasi kepada politik-politik tertentu begitu. Wajar begitu kan, hal yang biasa. Tapi yang tidak biasa itu ketika ada orang datang lalu kemudian dipreteli KPK, ya punya kasus besar, digeledah rumahnya, datang ke rumah Jokowi, ya pada akhirnya apa? Orang berasumsi, berspekulasi besar begitu kan. Inilah yang terjadi begitu. Ya, saya menganggap hal yang biasa begitu. Hal yang biasa semuanya hal yang biasa. Jadi walaupun sosok orang Jokowi ini
membungkuk begitu kan ya, sungkem ya kepada kedatangan Abu Bakar Basir, tapi ini kan menandakan ada sesuatu hal yang kemudian masyarakat melihat bahwa biasa kok begitu kan, saling menasehati sesama umat Islam biasa kayak gitu begitu. Ini coba kita baca komentar-komentar dari netizen ya, coba baca ini ya, ini banyak sekali. Jadi ingat ya, ini haha, awas ya ketipu lagi pencitraannya. Kelemahan bangsa kita adalah mudah terpengaruh casing, mudah terpengaruh bansos, dan mudah melupakan sejarah. ini komentar netizen banyak sekali pro dan kontra ya, banyak pro dan kontra. Jadi nggak ada masalah. Para ulama dan kiai itu berdakwah itu kan tidak hanya di atas panggung ya. Ulama, kiai, ustadz tidak hanya berdakwah di atas panggung. Ya mungkin dari dari masjid ya ke panggung politik, dari warkop ke panggung politik, dari rumah ke panggung politik. Sebagai dakwah di situ nggak ada masalah. Seperti Ustadz Adi Hidayat, ya Ustadz Abdul Somad begitu kan. Nggak ada masalah karena kita saling menasehati satu sama lain sebagai umat Islam ya. Tapi yang saya katakan tadi, kalau ada orang-orang politisi yang datang, ini perlu dicurigai. Coba bang, kita baca bang, ya komentar-komentar netizen banyak sekali ini. Ada yang mengatakan Jokowi bukan pemimpin lagi, oke, ya, dan dia juga tidak bisa dikatakan sebagai bagian dari rakyat biasa. Artinya Jokowi itu apa? Kata komentar dari netizen ya. 2019 hanya orang apa yang membayangkan Jokowi sebagai jadi simbol ini radikal-radikul. Ya dulu memang banyak yang kritikan soal radikal-radikul ya. Karena menurut saya pribadi banyak yang datang justru beberapa bulan yang lalu juga ada datang pimpinan siapa begitu kan yang kemudian para kiai juga datang ke rumah Jokowi, hal yang biasa begitu. Masyarakat tidak begitu percaya hal-hal kayak begituan. Dalam artian ya kalau silaturahmi ya silakan silaturahmi begitu kan, nggak ada masalah. Membicarakan hal-hal itu tidak ada dampaknya juga pada dunia politik begitu kan, seperti kebijakan Prabowo atau apa begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.